Kembali di channel Elbrix di Ngomo Bareng Rangga, Lo Randi. lo Angga. Dan saya Naren. Baru gue pengen Baru introduce. iya, kedatangan tamu nih. Kita kedatangan tamu gitu. Oke. Sering-sering juga nih dapat tamu kayak gini nih. Mandiri. Mandiri, perkenalannya langsung ini. Yoi. Bisa diem aja. Nah, kebetulan kita lagi kedatangan Naren. Pasti anak-anak skate udah pada tahu lah Naren Sebagian. itu siapa. Sebagian. Sebagian. Yakin lo? Yakin kayaknya sih sebagian. Oke. Menurut gua Bergenerasi lah pasti. Ya Nggak nggak tahu sih? juga sih. Karena gue udah gapnya udah jauh banget ya emang baru-baru ya. Kecuali emang sama yang emang kenal ya mungkin pasti tahu. pasti tahu. Tapi kalau misalkan yang kayak mainnya di Duku Atas, Anta Beranta yang baru main baru gitu. main. Naren siapa lah gitu. Siapa lu? Berarti kita harus kenalin dulu. Naren adalah fotografer skate Ya. yang udah lumayan lah namanya itu. Bukan Naren udah awal-awal lumayan, masih menurut ya? gua udah cukup gak tahu. Dibilang Gua sebutnya awal sih legend ya. enggak sih, tapi mungkin paling lama. Paling lama Paling ya. lama ya. Dari 2004 sampai sekarang gue masih foto skate. So, ya, hampir berapa tahun? 18 tahun? 18 Lebih. 2004. Iya, 18 tahun. 2004. 2020 aja udah 20 tahun. 16 Ya kurangin dua. tahun. 16 tahun. 16 Iya, tahun. 16 tahun ya. Foto skate. Foto skate. Foto skate. Dan 16 udah karyanya udah di mana-mana, udah Udah pameran-pameran banyak. juga. Pameran ada juga, pernah pameran tunggal, kemudian pernah pameran bareng-bareng sama fotografer skate satu Indonesia, pernah gue bawa bareng gitu. Itu ada ceritanya lagi. Nanti kita masuk ke situ. Banyak asik banyak deh. banyak kali bisa Ini kita bahas. banyak yang harus gua tanya nih. Ya. Karena Kulik-kulik. iya. Karena untuk seorang fotografer di scene skate tuh nggak gampang. Bener. Gitu. Karena kita tahu sendiri mungkin ya skate dari nih. Lu kan udah lama fotografer skate. Ya. Dimulai dari tahun 2004. 2004. Kenapa lu bisa tertarik di skena skate? Sorry, sebenarnya actually gue mulai belajar itu tahun 2002 ya. 2002 Tahun tentang 2002, fotografi. Tentang fotografi. Ilmunya nol. Gue waktu pertama kali mulai itu nol banget. Zamannya masih film. Jadi gue pakai film, Ya, Iya. kamera film. kamera film. Terusnya hal yang pertama gue foto adalah skateboarding. Langsung skateboarding. Gue nggak main landscape, nggak main cityscape, nggak main street, nggak main human interest, skateboarding. Karena waktu itu emang pengen jadi fotografer skate karena di Indonesia nggak ada. Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Udah ada, maksudnya udah ada Udah ada Charlie nih? Hobbs, udah ada Richard Mutter gitu. Itu udah ada, tapi mereka nggak terlalu aktif. Mereka cuma dokumentasi untuk kayak Event. bukan event, justru eventnya belum ada waktu itu. dokumentasi ya, main-main. Kayak skateparknya, builder fasilitas masing-masing kayak gitu. Iya. Tapi sebelumnya lo basic lo emang fotografi apa gimana sih? Enggak, gua adalah mahasiswa Fakultas Trisakti Manajemen Transportasi Udara. Udara. Udah nyambung sama Keren sekali. Jauh banget. Gue nyari relevannya kok jauh ya. Tapi akhirnya ya gua memutuskan untuk belajar foto skate itu otodidak. Otodidak. Karena gue suka baca majalah, suka baca buku juga sometimes. Terus akhirnya ya gue belajar banyak ngulik tuh tentang foto dari majalah skateboard, Transworld. Gue acuannya Transworld bukan Tracer. Oh, Iya. oke. Transworld itu lebih rapi, lebih dinamis, lebih clean. minimalis. Iya. Kalau Tracer itu banger. Banger. Ya, Raw kacau, aja, raw raw, gitu, iya. kayak gitu-gitu. Gue sukanya yang Clean. clean, makanya gue larinya ke Transworld. Abis itu ada Skateboard Mag. Skateboard Mag. Habis itu ada lagi yang bikinannya Atiba tuh. Apa lagi ya? Tiba Apa? Ada. Apa? Gue lupa namanya. Atiba dia saudaraan gitu juga bikin. Jadi dia cabut dari Transworld and then bikin majalah ini. Gue lupa namanya. Shit, harusnya gue gak inget. Harus. Terus ya prosesnya belajar sendiri, nanya-nanya sama Richard, terus
nanya-nanya sama fotografer, nggak ngerti ISO, nggak ngerti speed, nggak ngerti diafragma atau bukaan berapa. Yang gue tahu adalah momentum skate-nya harus seperti ini, flip harus begini, Oke. ollie harus begini. Itu doang yang gue punya basic fotografi skate-nya. Karena lo mulai dari skate dulu. Iya, karena gue mulainya dari skate. Gue sebagai skater gue tahu momentum seperti apa dan gue belajarnya dari majalah skate. Oke. Gitu. Jadi gue tahu momentumnya seperti apa yang paling klimaks, paling puncak dari sebuah gerakan foto skate. Teknik belakangan. Teknik belakangan. Jadi fotonya tuh banyak yang under, banyak yang over, banyak yang Iya. ngeblur, Iya. karena ya nggak ngerti gitu. Iya. Tapi acuannya cuman kayak speednya harus tinggi, oke speednya tinggi. Bukaannya harus kecil, ya waktu itu lensanya kepentok dengan bukaan 3. Udah. Lensa jadul banyak kan 3. Ada juga 28, ada juga. Tapi waktu Ya, itu buat sangat terbatas. spend money banget kalau misalkan dua. Sangat terbatas. Jadi gue dikasih kamera sama temen gue, ini 1 tas kamera lu pakai aja untuk foto. Oh serius itu lo dikasih? Iya, gue dikasih sama sahabat gue. Kasih Oh. ada lensa tele, ada wide converter ya. Aha. Terus ada lagi kit. Lensa kitnya dia. Ya, jadi gue dapet itu 1 body kamera dengan 3 lensa, terusnya film. Ini udah semi automatic. Bentar, semi automatic berarti yang semi digital gitu. Iya, semi digital Oke. gitu. Tapi lu nggak bisa ngeliat hasilnya aja Berarti langsung tetap kan? iya. Iya. Tapi ininya udah angka, udah kelihatan Oh iya. digital. Udah digital Iya, ya. digital. monokrom gitu loh. Gitu. Ya itulah sekilas tentang awal. Awal. Lo bisa Gue jadi kaget, gue fotografer. kira seorang Naren tuh tahu banyak karena gue sendiri pribadi tahu sendiri gitu karyanya Naren tuh banyak banget. Gue malah berpikir Naren itu berawal dari foto cityscape atau landscape gitu kan, foto-foto Ya, emang model hot gitu kan gitu. Kirain awalnya Iya kan? basicnya dari foto. Iya, basicnya dan ini ternyata benar-benar langsung terjun ke skate. Iya. Terjun ke skate. Berapa ratus roll film Wah, lu gua habisin tahu. era itu? Gue gak tahu sih berapa ratus roll film ya, tapi banyak sih karena kan akhirnya gue kontributor untuk majalah Surf Time, untuk majalah Ripple, Board Rider, terus ada lagi Freak Skate Core, Freak Skate Core, iya. Freaks. terus apa lagi ya majalah zaman dulu ya. Tapi yang paling lama itu sama Surf Time sih. Surf Jadi Time. ya sama Surf Time. Jadi gue dikasih kepercayaan sama Surf Time untuk running 8 page full skateboarding, terserah lu mau bikin apa. Itu mau bikin profile, mau bikin pertandingan, mau bikin trip, mau bikin review video, mau bikin review pertandingan kayak gini. Fine, mau foto-foto skate aja gitu. Di era Selama 7 sampai 8 tahun sama Surf Time. Di era itu gue yang nikmatin. Ya. Tulisan Sama Eco Batman. Eko Batman ya. Eco Batman, terus ada lagi sama Suri juga di Surf Time. Siapa lagi ya? Eco Batman sih skate-nya ya. Zaman itu. Gue ngeliat banget. Terus ada meme-meme. Dulu bukan meme-memean kali ya sebutannya tuh. Apa di majalah apa ya? Eko Batman tuh lagi foto tuh yang emang bener ngambil gitu. Oh iya. Terus apa ya? Shit happen apa ya? Dan Eco Batman bukan skater. Iya. Dia bukan skater. Bukan skater. Bukan Surfer. skater. Dia lebih banyak fotoin surfing. Oke. Eco Batman. Lebih banyak fotoin surfing. Diajak lah sama anak skate. Ketemunya daratan, dari lautan ketemu daratan. Beda. Gitu. Oh. Dan Gitu. ininya momentumnya juga beda. Beda, pasti tuh. Beda. Iya. Tapi tulisannya Tapi kalau secara Enak. teknis tetap action dan sport gitu kan. Iya, Iya, cuman pas-pasin aja momentum tuh yang momentumnya. tadi. Iya. Benar-benar. Gitu. Oh ya, kalau lo ngomongin itu kan kamera pertama lo itu dikasih. Boleh tahu nggak itu gear pertama lo itu seri apa, merek apa gitu? Minolta berapa ya? Lupa gue Minolta berapa gitu. Gue pakai dikasih Minolta yang semi digital. Minolta. Iya, Minolta. Gue kira Nikon langsung gitu. Ya, Nikon itu terjadi, ini pertanyaannya, kenapa lu pakai Nikon, Ren? Yes, Kenapa gitu. pakai Nikon? Karena ketika transisi dari majalah Freak Skate Core ke Happen Skateboarding Magazine, inventaris kantor adalah kamera Nikon. Oke. Kalau misalkan gue Canon, nah inventaris kantornya lengkap. Ada lensa zoom, ada lensa wide, ada lensa kit, ada lensa fisheye. Kalau misalkan gue pakai Canon, gue sendirian loh.
Iya. Oh, oke. Makanya gue beli body yang sama Nikon supaya gue Nikon, bisa ganti-gantian iya. lensanya. Oke. Ya pembelajaran lagi Hmm. gitu. Berarti nggak tergantung Nggak. sama lo nggak fanatik sama gear tertentu kan? Fanatik pada Merek akhirnya tertentu. disebut fanatik enggak, tapi gue merasa gue nggak perlu untuk kamera Sony, kemarin Sony gue pindah Sony, Canon ngeluarin kamera baru gue pindah Canon, enggak kayak gitu. Jadi enggak. gue mendingan gear yang gue pakai itu yang gue pelajarin terus supaya gue lebih paham hasilnya gitu. Oke. Tuh kuncinya. Komitmen. Komitmen. Kuncinya komitmen, ya kan? Skateboarding tuh komitmen. Iya benar-benar. Gitu. Nah, ini kan Om, gue manggil lo Om nggak apa-apa ya, karena kan lumayan jauh gitu, walaupun komuk tuaan gue. Mukanya awet muda men. Dan satu sih gue pengen nanya sama dia, potongan rambut lu nggak pernah berubah puluhan tahun. Nggak bisa diapa-apain kecuali diwarnain. Oke. Tapi dia emang paling konsisten sih dari Iya, dulu. coba lo parah. inget-inget deh, Kuta Karnival dan lain-lain, coba ada berubah nggak dari dia? dia? Dari brand yang dia pakai Iya. sampai sekarang tuh sama. Gua terus. hafal RVCA ya Iya. kaosnya. Gue pernah All Star, di-endorse sama gitu. RVCA. Iya. Untuk riders, Bukan riders, lebih ke brand ambassador. kayak BA, bukan BA sih, lebih kayak influencer. Iya. Influencer. Karena kan gue dulu kan kerjaan gue kan fotografer nightlife, DJ Iya, clubbing. Jadi kalau iya. misalkan gue datang itu kan berarti kan segmennya RVCA tuh 25, 23 sampai 30 gitu. Iya. Dan yang gue datengin kan party-party event-event anak-anak muda gitu. Jadi kayak gue bisa tampilin wardrobe gue, apparel gue yang gue pakai gitu. Oke. Tuh RVCA 4 star. Girl. Pasti. Gua hafal. Kalau itu fanatik. Kalau itu fanatik ya, Itu itu fanatik. fanatik. Karena gue suka sama tim apa ya sebetulnya? LA Wise atau apa ya gitu ya. Jadi emang kayak Coston, Brand Escoles, Anderson, iya, Mike Brand Carroll Anderson. gitu-gitu. Mike Carroll. Jadi emang gue arahnya ke situ terus dan gue cukup idolize Coston gitu. Oh, Coston. No matter what, Dasar. Coston Iya. number one. Iya, gua setuju. Gue punya banyak sepatu IS Coston 1 dengan berbagai macam Ya, salah satu lagi. Dia selalu pakai IS. Yes. Tiba-tiba pindah ke Nike, Bro. Custom. Gua langsung kayak gini. Soalnya Eric Custardnya pindah ke Nike. Iya, anjay. Jadi dari IS1, IS2, IS3, habis itu 4 gue nggak punya, 5 gue punya, 6 gue nggak punya, 7 gue punya. Rasanya Gitu. gimana lu pindah ke brand? Dari IS kan ke Lakai kan? Iya lah kayak. Dari IS ke Lakai, Oke. gue pindah ke Lakai juga. Lakai. Gue ikutin sepatu-sepatunya Coston. Gitu, gue ikutin sepatu-sepatunya Coston. Abis itu dia pindah ke Nike, gue agak kayak shit, dia pindah ke Nike. company yang kayaknya dulu pro kontra kayak lu tuh nggak support skateboarding gitu. Tapi pada akhirnya dia yang paling buat gue sekarang dia paling memberikan kontribusi gede banget untuk skateboarding, ya kan? Iya. Nike nih, Nike. Kalau menurut gue ya, gitu. Dipindah, udah gitu brandnya bukan Nike as Nike shoes, tapi Nike SB, stand for skateboarding, Iya. gitu. Bukan SB streetballer, bukan. Bukan. Skateboarding. Skateboarding. $1 Gak ada. Coba lu sepatu Nike semua tuh. Nggak. Coba deh, ada nggak? Nike footballer, Nike basketer. Nggak ada. Basketer. Semua Nike, cuma Iya kan? skateboard doang ya. Skateboard SB, doang yang ada Yang punya itunya, divisi sendiri. divisi sendiri. Iya. Betapa spesialnya skateboard tuh. Ya, benar. Nah, Nike punya Coston 1, Nike sih Coston 1, Coston 2, Coston 3. Terus ikut Coston. Gitu. Fanatik. Nggak salah. Nggak salah. Fanatik. Keren gitu. Hobi. Hobi. Konsisten dan komitmen. Wah. Konsisten komitmen. Makanya ya, auranya keluar langsung gitu. Apa yang dia pakai gue ngeliat keren banget nih orang nih gitu. Iya. Nah, ngomongin fotografi lagi nih. Lu kan berawal dari foto skate gitu. Tapi karya-karya lu nih banyak nih yang gue nikmatin untuk orang umum. Seperti foto panggung. Terus yang di acara Paranoia interviewnya gue selalu lihat lu tuh. Ya. Apa sih? O-Channel ya dulu ya. O-Channel. O-Channel sekarang udah nggak ada gitu. Paranoia. Tapi gue selalu lihat sosok Naren Naren gitu. di Iya. situ pasti. Pokoknya tiap malam yang klub nggak ada Narennya cupu menurut gue. Tapi kalau ada Naren, ini kan menurut gue bebas dong gitu. Tapi kalau yang ada Narennya itu pasti masuk majalah.
gitu. Dan itu oke. acara lagi keren gitu. Itu awalnya maksudnya lu bisa ke arah situ situ gimana? Dari skateboarding ya? Iya, Dari makanya. skateboarding itu sejarahnya adalah gara-gara Mbak Fajar Volcom. Oke, Oke, makanya. Mbak Fajar Volcom nawarin gue, Naren, ini ada majalah Bali yang akan buka cabang di Jakarta. Bukan buka cabang, udah buka cabang, lagi cari reporter tambahan. Lu mau nggak masuk di situ? Freelance, gitu. Jadi freelance untuk jadi fotografernya. Lu kerjaan lu cuman keluar masuk klub, foto-foto, bikin liputan kecil. Buat majalah. Buat majalah The Beat, namanya The Beat. Iya, The Beat Magazine. bener. Ya. Itu yang menyemplungkan gue dan merubah selain skateboarding, nightlife DJ atau foto klub ini yang merubah hidup gue sih. Banget. Merubah mindset lo kalau fotografi itu enggak. Iya, merubah mindset tentang fotografi, merubah mindset tentang lu harus gimana untuk menghadapi orang, gitu. Oke. Karena ketika lu kalau gue lagi kerja itu kan gue sendirian, jadi gue harus ketemu manajer, ketemu PR, ketemu nggak ada yang gue kenal, gue ketemuin bartender, ngobrol sama VJ, jadi link gue kebuka lebar lagi. Oke. Gitu. Klub nggak cuma satu di Jakarta. Iya. Enggak, banyak banget. Banyak banget. Jadi gue mungkin hampir bisa dibilang kayak gue punya banyak banget temen yang nightlife, dunia malam. Jadi kalau misalkan gue kemana pun sendirian, gue pasti bisa nyantol di satu meja yang gue nggak perlu minum sama dia, tapi nggak perlu minum duduk satu meja, tapi yang gue tahu di situ ada yang gue kenal dan gue merasa nyaman. Merasa kayak pokoknya ada yang gue kenal, gitu. Walaupun tempatnya gede, terus gue sendirian, nggak ada yang gue tahu, tapi kalau ada yang gue kenal, gue merasa kayak gue punya Relax teman. gitu. Ya, lebih santai. Nah, sama The Beat Magazine ini yang ngebuka jalur gue untuk dapet foto-foto ke panggung-panggung konser. Iya. Ya, konser nasional, lokal, sampai internasional. Dari night live itu. Dari nightlife. Maksudnya Karena dari kan liputan lo gue kan nggak cuma, reporter, iya. liputan gue kan nggak cuma klub aja, tapi kafe, klub, konser, festival musik, gitu. Gue dikasih ID pasti. Oke. Makin ngebuka lagi tuh, gue ketemu sama fotografer panggung, gue ketemu sama crowd konser, festival, Ya. ketemu sama ketemu sama promotor. Beda-beda lagi orangnya. Beda-beda lagi orangnya. Scoopnya jauh lebih luas lagi lebih daripada luas nightclub lagi. itu. Nah, ketemu sama anak band, Iya. kenal sama artis, Iya. ngobrol sama mereka gitu. Ngobrol sama artis ya bangga nggak bangga, tapi lama-lama lu akan kebiasa banget. Jadi biasa Jadi biasa aja. Jadi biasa. Tapi bukannya anak-anak skate kayak gitu ya? Maksudnya kalau lu emang udah main skate gitu, mau dia artis atau apa ya, kita main bareng aja. Iya bener banget. Bener gak sih? Iya. Tapi background lo di foto itu mereka ngelihat lo sebagai background fotografer skate nggak? Ada yang tahu ada yang enggak? Oh gitu. Ada yang tahu ada yang Oke. enggak. Beberapa artis yang gue pegang itu kayak tahu hobi gue main skateboard, atau salah satu genre foto gue adalah foto skateboard. Gitu. Oke. Jadi gue sama The Beat ini selama kurang lebih 12 tahun. Oke. 12 tahun. Oh. Lama banget. Lama men, lama. Free magazine. Komitmen dan konsistensi. Komitmen dan iya, Beat itu free Free mag juga. magazine ya? Setiap kafe-kafe itu pasti ada. Gitu. Per 2 bulan, per 2 minggu, sorry. Iya, per 2 Oh, minggu. harus Sampai diganti waktu itu timingnya kayak per sebulan sekali gitu. Enggak, per 2 minggu. Per 2 minggu. Per 2 minggu. Jadi kadang-kadang gue untuk majalah The Beat, kadang-kadang ada untuk majalah Juice Magazine, kadang-kadang Juice, untuk iya. Area Magazine, kadang-kadang satu malam gue udah bisa untuk 3 majalah ini. Untuk satu malam. Satu malam. Jadi satu kali event 3 cuan. Wah. Apa zaman dulu belum banyak fotografer? Belum banyak. Kan Belum namanya banyak. belum banyak ya. Nggak tahu juga deh. Gua Fotografer nightlife dikit, dikit. bisa kehitung. Iya. Iya, awal tren sebelum foto panggung, karena yang hits kemarin gue lihat banget itu karya foto panggung lu. Iya. Kayak di DWP dan lain-lain. Sebelumnya gue justru ngelihat foto stage lu di dalam klub itu yang laser-laseran tuh. Iya. Nah, itu kan banyak juga tuh. Pasti ada diskusi di antara semua fotografer. Gimana sih cara ngedapetin komposisi lu dalam foto panggung yang oke itu? Kayak lu ngelihat nih stage-nya si kita sebut DWP ya gitu. Apa lu udah ngelihat
GR-nya dulu atau gimana gitu? GR sih nggak ada ya. Biasanya kalau misalkan kayak datang ke sebuah event gitu ya gue sehari sebelumnya udah lihat tapi nggak ada GR deh. Dia ada GR lampu-lampu aja. Cuma main lampu tapi gue biasanya nggak melakukan kayak foto gitu, jarang banget gue. Intuisi Sehari aja sebelumnya ya? gue langsung D-Day itu gue ngebaca. Kalau misalnya masalah komposisi tergantung apa yang mau lo ambil sih. Kayak lo mau panggungnya DJ-nya aja berarti kecil. Ya kan? Kalau misalkan lu mau panggung keseluruhan si Garuda stage-nya berarti kan harus gede. Kalau lu mau panggung sama crowd-nya berarti kan lu harus lebih lebar lagi. Gitu. Kalau lu mau panggung crowd sama kembang api berarti lu harus lebih mundur lagi. Gitu aja sih. One man show. Panggung. Jadi Jakarta Warehouse Project itu adalah salah satu event terlama yang pernah gue pegang selama 1 dekade kan. 1 dekade. Iya, 1 dekade. Official kan? Official. Dari DWP 1 sampai 11 itu gue yang pegang di panggung 1. Wow. Gitu. Jadi tamu kita hari ini nggak main-main, bro. Bisa kok, semua orang bisa. Cuman emang masalah kesempatannya aja. Hoki paling menentukan. Menentukan sih. Hoki lah. Oke lah, hoki gue nggak setuju dengan hoki. Tapi kalau gue ngelihat orang tuh bisa sampai ke pencapaian sekarang karena proses lu sendiri, Iya. konsistensi yang lu bilang tadi. Iya, benar. Kalau gue lebih percaya itu gitu. Kalau hoki tuh kayak ya berapa persennya lah gitu. Tapi kalau lu nggak konsisten, lu mau ngandelin hoki gitu? Iya. Kalau gue sih ngelihatnya kayak konsistensi lu aja gitu. Berarti Terus lu ada trademark di rambut lu nggak sih, komen aja? berarti dia Kan nggak berubah. dia cukup menikmati apa yang lo kerjakan kan sekarang kan. Iya. Sampai lo nggak ngerasa kayak gue nggak segitunya banget, padahal emang udah segitunya kerja keras Iya, lo menurut gitu. gua Iya nggak sih? Udah big banget. Lu dari skateboard gitu foto, tiba-tiba foto klub yang notabene di era itu lagi gaul-gaulnya kan, Bener. Oceno, paranoia gitu. Party Terus ya, semua orang-orang ya kan. yoi, semua orang kayak ya di era dewasa ya, remaja gitu, ya semua orang pengen masuk di paranoia. Kadang gue ngeliat Naren fotoin ya kan, fotoin tapi seksi semua. Terus pindah ke yang emang stage serius gitu, acara internasional. Iya. Damn. Sampai akhirnya pegang artis kan. Oh, Ya. lo pegang artis juga sekarang. Pegang artis. Artis yang pertama yang gue pegang adalah DJ Yasmin. Pinter gue ya nyarinya ya. Ya, DJ Yasmin. Ya kakak Yasmin tuh DJ. DJ Yasmin sama dia 4 tahun, 5 tahun. Kemudian sama Raisa dari tahun 2012 sampai sekarang masih. Afgan dari tahun 2015 sampai sekarang kadang-kadang. Paling baru ini Summer Dose udah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya. Summer Dose itu / Iqbal ya. Jadi kalau misalnya Iqbal Dylan, dia lagi misalkan bukan screening kali ya, premiere itu gue yang fotoin gitu. Oke. Gitu. Berarti artisnya Luas juga yang Iya. top. Udah SNI. udah standar Sarjana Nasional Indonesia. Iya, Sarjana iya. anjing sarjana. Gini udah SNI enggak? Gitu. Oke, ngomong lagi nih perjalanannya nih. Lo kerja di media, di majalah-majalah segala macam. Lo juga sempat bikin majalah kan? Iya. Ya, ini udah kita lihat nih. Salah satu foundernya Happen Magazine. Skateboarding Magazine. Skateboard Magazine. Gini. Gue pengen nunjukin yang ini terlalu kontroversial yang ini ya. Kenapa sih? Dia idola gue. Gue inget kok halaman tengahnya tuh. Yang ini kontroversial. Oh, ini tahu ceritanya. Ini kontroversial. Nanti ada ceritanya nih. Jadi Oke. nggak sengaja sebenarnya apa yang bikin gue nyemplung di Happen Skateboarding Magazine. Ketika transisi dari Freak Skatecore ke Happen, itu kan kantor. Jadi Skatecore tuh Freak itu berhenti di edisi 4 ya. Iya, edisi 5 nggak 9. keluar. Iya. Terus mereka masih punya inventaris kantor, kontrakan masih berjalan, gitu. Akhirnya gue, Item, Suri, Anggi, gue dipanggil sama mereka bertiga untuk datang ke kantor di Kelapa Gading, kantornya Freaks. Ini masih ada segala macam nih Ren, kita mau nggak bikin zin? Dia bilang gitu, bikin Awalnya zin. zin. Awalnya zin, ya 500 kopi lah, terus gitu kita isi dari skateboarder untuk skateboarder,
gitu. Oke. Ya akhirnya apa namanya ya? Ya kalau misalkan mau terjadi ya terjadi aja lah, happen aja lah. Wah, happen tuh itu. Ini Gue baru ya. tahu nih. Kalau mau terjadi, Gue baru tahu. Kun Happen, fayakan men. iya. Terjadilah. Happen. Iya, happen jadi. Bahasa Inggris apa? Happen. namanya, Happen. Jadi ya ini edisi 1. Ini edisi 1. Edisi 1 nih. Covernya Mario. Covernya bukan nih, covernya Philip, orang Jerman. Tinggal di Indonesia waktu itu sempet. Bukan Mario Palanding. Bukan Mario Palanding nih. Ini Philip. Philip. Iya. Tapi dalamnya pertama kali yang jadi highlightnya adalah Mario Palandeng. Mario Palanding. Oke. Tuh, Mario Palandeng masih umur berapa? Masih martong, masih martong. Nah, gitu. Itu panggilan sayang anak-anak pulau Mas kayak. Iya, Martong. Gitu tuh. Martong. Ini edisi 1. Terus Happen sendiri berjalan berapa tahun? 10 nggak sih? 10 lebih. Lebih ya? Lebih. Hampir 12 Pokoknya tahun. 12. Ya, di yang 12. Hampir 12 tahun. Hampir. Walaupun yang 12 tuh ada keterlambatan printing atau Iya, apa iya, gitu. itu, ya, 12 tahun, 11-12 tahun lah Happennya. Lo inget nggak berapa artikel yang udah lo keluarin? Berapa artikel? Berapa? Berapa issue? issue? 100 berapa ya? 115 kalau nggak salah deh. 115 ya. Jadi abis edisi 100 masih ada 15 lagi yang keluar. Gitu. Tapi yang kalau nggak salah yang dari 10 sampai ke 15 itu tersendat karena harga kertas naik. Iya, di ongkos era itu. kirim Karena printing ya, iya. Printing Zaman itu naik. printing naik semuanya. Gitu. Printing berat di ongkos awal ya kan? Benar. Ya iyalah enggak. Namanya printing terus kan gini nih, Happen udah lu ngelahirin nih, berarti ada 4 orang foundernya gitu. Bisa berjalan di 5 tahun ke depan tuh bagaimana ceritanya? Ya kita berjalan 5 tahun itu komitmen aja sih. Komitmen dan konsistensi dengan apa yang kita lakuin tentang buat skateboarding ini baik, dan kita ingin nge-build komunitasnya supaya lebih besar dan bisa di recognize sama satu Indonesia bahwa skateboarding Indonesia itu eksis dan kita capable untuk melakukan seperti apa yang dilakukan sama negara Asia Tenggara lainnya. Ya negara-negara tetangga lain. Negara tetangga yang lainnya. Negara tetangga lainnya itu punya majalah Revolution, Malaysia. Singapura punya satu tapi kayak per 3 bulan, per 5 bulan keluar. Filipina gua nggak tahu. Thailand punya majalah. Tapi gua di zaman itu nggak ada. Gue sih sekarang ini Iya, tahu sekarang ini Thailand ada. Terus gua nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak. Terus apalagi Brunei terus apalagi negara Asia. Jepang masih jalan. Jepang masih jalan. Dan yang paling Australia susah Asia sih, bukan ya? Nah, udah gitu paling jago Jepang lah. Gitu. Ya, Fasilitasnya semua ada. Semua Iya. ada. Gitu. Merek-merek kamera kan dari situ. Berarti lo dengan awal lo muncul isu pertama ini, keterbatasan lo banyak banget nih. Apa lo Ya, semua tiba-tiba udah dapat aja? Gini, planningnya adalah bikin mungkin nih kalau misalkan gua jadi gitu bagian dari itu. Bikin nih 500 zin aja nih untuk community Eko sukses gitu. Ya, apakah emang di awal lu pengen continue terus untuk community untuk sebuah platform magazine untuk community, atau emang iseng-iseng bikin awal itu? Awalnya iseng tapi kemudian dilanjutkan Jadi serius. jadi sebuah untuk komunitas. Karena apa yang udah kalian bikin di sini nih sebagai platform di eranya loh, platform dalam artian main skate tuh harus kayak gini. Iya, benar. Dan penyampaian beritanya pun aktual. Iya. Ya, nggak lebay. Ya kan? Dan karena gue sering baca buku, sering baca majalah luar juga, mereka juga aktual gitu, apa adanya gitu, raw juga. Terusnya banyak baca majalah luar itu jadi membuat gue juga belajar untuk gue bikin story sendiri. Oke. Writing sendiri. Iya, writing, lo harus belajar writing. Kalau nggak, Tapi menurut gua ini tetap pada jalur core-nya Core-nya skate gitu skate loh. gitu. Maksudnya dengan yang lo lihat media-media sekarang kan udah mulai yang Keluar. iya karena core gue kan majalah skateboard. Pattern gue ya udah pasti pasti di situ. di skateboarding, bahasa skateboarding udah.
Filosofinya juga filosofi skateboarding, nggak ada yang lain. Gua nggak gabungin yang lain, tapi filosofinya filosofi skateboarding. Gitu. Pantas keren gak? Iya, karena Pantes keren. core-nya ya udah itu Core-nya aja gitu itu loh. aja. Jadi nggak melebar ke yang lain. Gitu. Ini iya. kan udah cukup lama Om ya kan? Dan semua di era gua, karena di era gua ada majalah ini bersyukur banget gitu, apalagi gratis gitu. Kalau untuk pencapaian yang lu ngerasa dapat achievement dari semua isu itu yang mana sih Om kalau boleh tahu? Achievement. Ya, iya. Kayak ini menurut gue edisi Yang spesial paling banget nih, iya, yang paling spesial sih menurut lu pribadi. Buat gue sih semuanya baby gue ya. Semua isu Semuanya tuh ya. baby gue. Baby lu. Baby gue. Tapi kalau ditanya yang paling spesial, mungkin ketika bisa mencapai edisi 50 dan edisi 100 sih. Edisi 50 dan 100. Iya, edisi 50 tuh banyak kan. Iya. Ada berapa? Nggak, maksud gue untuk mencapai untuk edisi mencapai 50 iya, tuh panjang banget panjang. karena Apalagi berapa 100 tahun gitu. Iya. Lu keluar kan kalau nggak salah durasi sebulan sekali. Sebulan deh. sekali. Sebulan sekali. Anjing, sebulan sekali dalam bentuk hard copy, lu bisa bayangin deadline-nya kayak gimana? Iya. Jadi kita udah mikirin kayak bulan depan skaternya siapa, apa aja artikelnya, pertandingan di daerah mana yang kita bisa cover. Terus tentuin tips and trick, tentuin spot seeker. Daerah mana nih yang punya spot-spot baru nih skate-skate-nya gitu. Jadi gua membuka jalur ke banyak kontributor di seluruh Indonesia untuk ini majalah skateboard ini perlu berita-berita dari kalian juga supaya bisa mengangkat komunitas di daerah lo. Misalkan sama anak Riau, lo ada skatepark di sana, lo kirim report ke kita. Ada pertandingan di Surabaya, lu kirim report ke kita. itu kan kontributor. Iya, dari kontributor. Itu mereka kan ya. mengangkat gitu. Gua membuka jalur itu juga dan membuka link bahwa Happen itu terbuka untuk semua orang yang emang mau ngebangun komunitasnya. Gitu. Dan lo satu-satunya waktu itu kan? Iya, satu-satunya. Gua nggak ada lawan. Skateboard Nggak ada Mac tuh lawan. satu-satunya. Kalaupun ada lawan, gua open banget, silahkan banget kalau lo mau bikin majalah skate biar lo tahu rasanya seperti apa. Iya, benar. Gua sih kalau gua bikin majalah skate tandingan Happen, oh silakan. Gitu. Dan gua mau lihat lu seberapa lama lu bisa bertahan. Ya, seberapa berbobot sih dalamnya. Berbobot sama bertahan berapa lama, sama seberapa kuat komitmen lu untuk ngejalanin majalah skateboard ini. Berat. Yang digital aja berat. Itu berat ya? Apalagi yang cetak. Digital loh, yang non kayak gini, apalagi yang hard Gitu, copy jadi kayak gua- gini. Gua gimana ya? Lu sebulan sekali nih harus cetak. Deadline cetaknya lu taruh lah 1 minggu. Tapi sebelum 1 minggu itu semua report Harus seluruh naik. Indonesia lu rampungin dalam 1 buku nih. Mampus gak lu? Kalau kayak ini kan edisinya foto issue ya. Ini Photo buat issue. gua nih baby yang spesial juga nih. Oh, Nih, oke. karena Semuanya isinya foto-foto semua. Foto issue berarti foto-foto semua kan isinya ya kan. Nah, ini gua mempersiapkannya kurang lebih 3 bulan lah. Jadi atau 2 bulan, 3 bulan lah ya. Oh, jadi 2-3 bulan lah. Karena 2-3 apa? Karena bulan. Randy, gua mau bikin foto issue, tolong siapin 10 sampai 15 foto. Nanti gua ambil 7. Dulu jalan tuh ke beberapa Oh, enggak. kontributor. Kan Randy sebagai kontributor Oh. Bandung. Iya. Surabaya enggak, Gue. gua akan bikin foto issue. Fotoin yang bagus-bagus banget, namanya foto issue juga ya. Jadi fotoin yang sebagus-bagusnya 10 sampai 15 foto. Kirim ke gua. Nanti gua ambil 7, 8 kira-kira layoutnya enak juga. Itu terbuka untuk semua kontributor yang menurut gue lu capable untuk bisa membuat sebuah foto skate yang baik dan benar. Dan dijamin bahwa yang dilakukan sama skaternya adalah trik yang landing. Chip editornya. Gitu. Nah, Udah Ren ada mah standarnya, nggak bisa standaritas asal foto-foto skateboarder kayak jepret-jepret dia ini doang. yang bikin skate keren. Iya. Gitu. Dan gue percaya. Makanya kan sekarang udah Instagram udah semua posting aja udah. Lebih ke self branding sih kalau sekarang tuh. Nggak ada Jadi kayak standarisasi platform foto skate media itu gimana. standarisasinya udah hilang arah menurut gue ya. Iya. Gitu. Karena orang tergila-gila dengan self branding. Ntar ketika self branding lo bagus, lo bisa kolaborasi sama brand A, B, C, D, E, F, G sampai jadi cuan gitu kan. Iya. Tapi back to roots-nya lagi gitu. Lo platform untuk lo menjadi skateboarder tuh apa sih gitu kan? Kayak Nah. misalkan kayak kenapa gue terjun ke Instagram?
tadinya awalnya gue sangat tidak ingin terjun ke Instagram. Iya. Karena gue pikir pertama iOS. Iya. Iya, waktu itu iOS Hanya karena iOS. di era ini pengen lagi goyang gitu, iOS. Khusus Android only. Iya, khusus iOS only. iOS. Apple Bukan. only, no. Apple only. Apple only. Oh, Apple only. Duluan Apple baru masuk ke Android. Oh. Barulah keluar tuh alay-alay segala macam gitu-gitu. Oke. Nah, ketika itu gue adalah Android user. Sampai sekarang juga gue Android user. Gimana caranya supaya gue bisa memperkenalkan skateboarding di Indonesia lewat platform Instagram aja gitu. Jadi pertamanya awalnya adalah gue mau Instagram gue itu isinya foto skate semua. Awalnya. Untuk happen Instagram. Untuk gue sendiri. Untuk lo sendiri. Untuk gue sendiri. Gue mau self branding gue sebagai skate photographer. Aha. Gitu. Terus akhirnya ya, tapi ternyata nggak bisa. Ketika gue gabung sama iPhonesia, Iya. gue gabung sama Crispy komunitas Mandi. ya, Crispy Mandi beda lagi. iPhonesia ini kan komunitas mobile photographer, mobile photography sorry. Di situ banyak banget orang yang ternyata shit man, fotonya keren-keren, landscape, fashion, model, Iya. terus street, human interest. Mata gue kebuka lagi. Oke, gue nggak boleh terlalu segmented bahwa Instagram gue hanya tentang skateboarding, bisa sih gitu. Tapi gue harus bisa menggabungkan skateboarding dengan landscape gimana, skateboarding dengan cityscape gimana, skateboarding dengan human interest gimana, gitu. Skateboarding dengan street, udah pasti street, ya kan skateboarding, udah pasti street gitu. Jadi ilmunya itu gue banyak, ternyata ilmu yang dari iPhonesia ini dari teman-teman fotografer gue yang mobile ataupun yang memang mereka fotografer, banyak banget yang gue dapat, dan itu gue implementasiin ke skateboarding. Gitu. Selain gue baca majalah skate-nya, gitu. Tapi dari situ gue kenal genre landscape. Anjing, gue suka banget nih foto landscape nih karena nature. Ketika lu foto alam itu kayak lu berbicara dengan sang pencipta, bahwa gue selalu kalau nggak sunrise, sunset, pasti itu kan. Sunrise, sunset, sunrise, sunset. Buat gue dua momen itu ya paling mengingatkan kita bahwa kita tuh kecil banget di hadapan Tuhan gitu. Dan ketika lu masih bisa melihat keindahan kayak gitu tuh, lu harusnya bersyukur banget dengan segala macam indera yang lu punya dalam tubuh lu, yang lu masih bisa menikmati itu semua dibanding mereka yang punya kekurangan. Gitu. Jadi kayak ya sama gua landscape gua suka itu karena Indonesia itu sangat kaya dengan kekayaan alamnya yang sebenarnya dari Sabang sampai Merauke, lu abisin liburan itu nggak akan habis dalam 1 tahun. Nggak dalam 1 tahun, dalam hidup lu nggak akan habis. Iya sih. Dalam hidup lu nggak akan habis. Dan itu indah banget. Jadi gua suka banget landscape Indonesia, sampai akhirnya punya hashtag Crispy Monday itu. Nah, Crispy Monday ini adalah sebuah program dari iPhonesia yang termasuk gue salah satu foundernya. Itu sebenarnya ngehe-ngehean aja sih, kayak foto-foto yang bisa kita menggombalkan sebuah foto untuk seseorang. Iya. Karena sebelum OVJ ada ya, menurut gue Crispy Monday itu lebih original gitu. Terus ya modelnya gombal-gombalan gitulah. Dari Crispy Monday ini akhirnya dibikinlah sebuah kegiatan yang namanya Tamasya Hati. Iya. Emang namanya emang aneh-aneh gitu teman-teman gue. Ya udah kita jalanin aja lah. Jadi Tamasya Hati ini sebuah program pertandingan foto, mobile fotografi yang selama 7 hari diadain. Kemudian temanya beda-beda. Ada black and white, ada sunrise, ada landscape, ada human interest, ada yang street, ada apa lagi ya, macam-macam lah gitu. Dicarilah 7 pemenang. Nah, 7 pemenang ini berangkat sama iPhonesia panitia ke, pertama adalah yang pantai yang deket skatepark di Jepara, apa namanya tuh? Karimun Jawa. 7 pemenang ke Karimun Jawa. Sama. Habis itu 7 pemenang lagi dibawa ke Labuan Bajo. 7 pemenang lagi dibawa ke Derawan. Habis itu 7 pemenang lagi ke Raja Ampat. Jadi gara-gara Tamasya Hati si Crispy Monday ini, gue jalan-jalan. Nggak ngeluarin duit. Jalan-jalan gratis kan? Kapan lagi lo jalan-jalan gratis?
pada intinya lu cuman butuh kreativitas. Ya, Iya kan? Komitmen. Komitmen, kreativitas, jalan terus, Sama satu lagi konsistensi. gitu. Jadi iya. Akhirnya Instagram gue ya warna-warni kan. Selain Warna-warni. pekerjaan gue ada pekerjaan gue yang panggung, ada mungkin model-model cewek, sekarang ada mainan. Tapi kenapa gue nggak pernah meninggalkan foto skateboard? Nah, Kenapa? Kenapa? Karena gue merasa disitulah roots gue. Gue nggak boleh meninggalkan skateboarding, foto skateboarding. Apapun yang ada di depan mata gue tentang skateboard, kalau misalkan menurut gue bagus dan baik untuk bisa gue share, gue fotoin. Di skatepark pun nggak jadi masalah. Yang penting orang tahu bahwa gue masih ada di roots gue. Gitu. Karena ada yang pernah cerita kayak dulu gue foto-foto skateboarding. Terus kenapa enggak sekarang? Ya udah nggak sempet. Bukan nggak sempet, lu nya aja udah nggak mau. Kalau Oke, lu mau iya. lu pasti punya Sip, kesempatannya. ada waktu Komitmen. Lu pasti aja. mau Pasti cabut. ada. Enggak, itu sebuah alasan aja kalau lo bilang nggak ada waktu. Iya. Ya kita istirahat 8 jam sampai 5 jam Dude, juga ya, udah cukup. waktu ya. gue sepadat apa juga Iya. dengan jadwal manggung A, B, C, D gitu. Oh, Tapi parah. gue ya Parah kalau ibaratnya lu dia ibarat cuma satu artis aja gitu. Belum lagi gue dengan ada event A, B, C, D juga gitu, ya kan? Iya, Kan gue nggak cuma kayak megang artis A, B, C. Lu juga waktu itu di era running lagi hits banget. Running tuh. Iya, Nike Running Club, Iya, ya Nike. NRC itu jadi gue salah satu fotografernya Nike Running Club Indonesia selama 3 tahun. Tuh kan. Selama 3 tahun. Itu sebenarnya itu bikin gue berhenti party. Karena kan gue harus every sehat ya, weekend, udah running. weekend harus bangun pagi. Ini sebuah statement. Itu gue dari situ gue berhenti party gitu. Statement. Oke, Nike lo dengerin ya. Karena Pengorbanannya gede banget lu. harus bangun pagi kan. Yoi. Enggak, abis sholat subuh juga langsung jalan itu enggak. Iya benar. Mau nggak mau gue harus memilih untuk fotoin lari karena buat gue ini ilmu baru, ini vibe baru, komunitas baru, kemudian pertemanan baru yang bisa bikin buka link gue baru lagi nih. Link baru lagi. Iya. Jadi bikin luas lagi lah jaringan lu lagi gitu. Tapi sepadet-padetnya lu itu lu pasti sempetin foto skate. Yang gue Iya. lihat kayak gitu. Kadang nelpon si teman gue tuh ada tuh yang kemarin sama Dokter Tirta. Ji lo di mana? Ini CFD lagi sepi nih bulan puasa, Bro. Lo bayangin foto di Sudirman gitu. Tapi karyanya keren banget. Iya itu juga cerita tuh sama Fiji bulan puasa. Gua buat apa itu ya? Kalau nggak salah buat campaign skateboarding day deh. Iya, skateboarding day. campaign Terus lu jadi- pengen pameran. Jadi, nah ceritanya adalah kenapa gue selalu punya campaign skateboarding day karena Happen adalah salah satu penggagas awal untuk acara Go Skateboarding Day Go di skateboarding Indonesia. day. Iya benar. Ya, waktu itu dibikin di Taman Suropati Taman Suropati move ke ke Taman Menteng. Menteng. Isinya cuma 50-60 orang, Lebih, Om. lebih ya, hampir 100 orang mungkin. 100 ya, orang. mungkin 100 orang lah. Nah itu seru banget. Ya kan Banget. kita ridingnya cuma ya riding singkat, tapi Downhill di situ gitu ada ya. gamenya kayak longest jump, highest ollie, banyak-banyakan kickflip, Iya. terus apa lagi? Gamenya suri yang pelintir-pelintir Ya, itu. pelintir. Gitu. Tapi kesini-sininya kan berkembang. Berkembang banget dari situ. Berkembang banget sampai mencapai 3.000 orang every Yes. year gitu, bahkan Yes. more. Dan itu di mungkin 3.000 orang di Jakarta doang. iya di Jakarta doang. Dan ya, Apalagi maksud gue berkembangnya nggak cuman satu daerah, tapi semua daerah bergerak. Semua Iya, seluruh Indonesia semua tuh. Indonesia bergerak, semua daerah di Indonesia bergerak. Dan Happen kepusingan. Setiap daerah mengirimkan foto, mengirimkan report. Kita juga mau dong dimasukin di Happen, kita juga mau. Dan kita Happen open. Mhm. Kita terbuka untuk kayak oke, kita masukin walaupun lu cuman kayak setengah halaman ya, tapi yang penting ada masuk. Surakarta kek, Tegal kek, ya mungkin setengah halaman. Mungkin Jakarta lebih banyak karena yang mungkin lebih hype, lebih dominan. Mungkin kota-kota gede udah dapat 2 halaman. Jakarta mungkin dapat 4 halaman gitu. Tapi ya Happen punya andil besar untuk membuat sebuah movement gitu di skateboarding day. Iyalah, kan kalau nggak kalian terapin itu ke kita orang di eranya gitu, nggak ngerasain juga culture-nya kayak gini gitu. Karena di situ gue ya sebagai skateboarder ya, awal-awal gue nggak tahu 21 Juni itu apaan.
sampai intinya pada disuruh nongkrong ke Surapati, apaan sih itu? Karena kan era itu kan gue nggak nikmatin internet, gue taunya dari Mac gitu kan. Kalau om gue keluar negeri bawain majalah, kalau lagi nggak keluar negeri kan gue nggak tahu apa-apa juga gitu. Iya, ya gue akuin Happen sebagai movement terbesar gitu. Nah, kenapa sih lo bisa ngelahirin movement yang kayak besar kayak lo? Gini deh, dalam satu majalah kan ada tuh rubriknya kayak shit happen gitu. Ini langsung kebuka nih. ini sampai di era gua ketika lo ankle atau apa gitu, anak-anak ngomongin shit happen. Iya. Yang parah Pak, ya yang bisa lahir kayak gitu. Di ini kan ya, di foto issue kan ya, kayaknya ada juga deh. Ada di setelah halaman info deh. Ya ini yang edisi foto nih. Shit happen. Nggak ada shit happen. Banyak lo ngelahirin dari skate day, terus kata-kata yang emang lahir dari majalah ini, shit happen, Exist or dead gitu kan. Pokoknya wah itu anjing banget sih, masa depan gua hampir hilang gara-gara itu. Lu main skate mulu Ran, gak kerja-kerja, exist or dead gua kan. Belum gitu. Iya dia. Apa ya, mungkin secara nggak sengaja sih ya. Secara nggak sengaja kayak misalkan kayak shit happen gitu. Kayak shit happen itu kita bikin karena kita kadang-kadang gue sendiri punya foto yang lucu, buat gue lucu gitu, kayak nggak sengaja pantatnya kelihatan atau yang jatuhnya berantakan gitu. Suri punya, siapapun punya, tiba-tiba ya kita bikin deh. Bisa nggak ya kita kumpulin beberapa foto yang aneh-aneh kemudian dijadiin satu rubrik gitu. Ternyata kumpul. Misalkan kita kumpulin udah 4 foto, berarti kan untuk 4 isu kan. Udah punya tabungan gue ke depannya. Belum selama bulan kedua, bulan ketiga ada event yang mungkin lebih baru lagi, lebih konyol lagi gitu kelakuan foto-fotonya gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa deh kita bikin shit happen ini. Iya, movementnya soalnya berasa Tapi pusing juga kalau misalnya nggak punya kayak apaan ya gitu. Gua nggak tahu deh di semua isu ada nggak sih kayaknya ada deh beberapa isu. Nggak, lahir itu muncul pas di berapa gitu. Iya, nggak di bank semua gini. Ini salah satu sentilan ke community yang kayak kalau misalkan lu sembarangan bikin event man. Ini bank apa wall. Gitu. Dan dari sini semua anak skater di eranya kebuka matanya. Kalau lu main skate jangan ngunjukin pantat lu, tapi ngunjukin trik lu gitu. Atau lu fotografer jangan foto pantatnya, tapi lebih triknya gitu kan. Oh ini ya. Tuh. Ini sebenarnya nggak ada yang spesial dengan lucu apa, tapi kita bikinnya kayak di bawahnya jurang gitu. Terus bikin kayak komik-komik. Ada apa namanya? Ada mereka lagi ngomong apa gitu. Ya creativity lagi. Tapi movement kalian berasa sih, thank you banget buat Tapi Evan. pada awalnya lo juga nggak berasa kayak mau menciptakan movement apa ya, lo cuman kayak gue stay to the roots aja, kita bikin ini, ternyata jadinya Impactnya besar. Gitu. Sama kayak cerita tadi Fiji, kayak abis gue pengen, kan udah nggak ada happen nih ceritanya, gue pengen menunjukkan bahwa H-5 menuju skateboarding day. Gue punya foto-fotonya nih, foto-foto skate gitu. Tapi gue pengen punya di skateboard di pas tanggal 21 Juni itu gue posting foto apa yang kira-kira bikin orang kayak gila ya fotonya. Gitu. Iya. Dapet banget gitu soulnya, dapet banget vibe-nya tuh dapet banget. Jadi makanya gue tuh suka banget hunting kayak yang ini khusus buat tanggal 21 Juni aja. Sebelumnya foto-foto skate biasa. Tapi gue pengen campaign H-5 tuh skateboarding day, H-4 tuh skateboarding day, H-2 tuh skateboarding day. Begitu hari H fotonya foto yang duar gitu, yang pecah sih. Gila. Dan gue emang harus mikirin banget. Kayak yang tahun ini yang agak susah sih, yang karena udah kena corona kan, ya kan. Covid fuck man, Covid fuck itu menghantam semua lini, semua lapisan kehantam sama Covid. Gue cuman pesen ya sama teman-teman, yang penting kita mau menjaga diri dan kesehatan serta menjaga diri untuk orang lain. Itu penting banget. Lu nggak bisa nggak peduli karena virus itu ada. Virusnya eksis man, ini bukan konspirasi. Ini eksis, banyak orang mati. Dan di circle gue sendiri pun udah
satu orang tua temen, 2 orang tua temen yang kena, sama 1 teman gue sendiri yang kena COVID. Sekarang lagi di rumah sakit di hari ketiga. Jadi gue kayak cuma bisa nyemangatin semangat ya, keep speedy recovery karena itu yang mereka butuhkan. Semangat. support. Itu akan membangun imun mereka, karena kalau misalkan mereka merasa down ya imunnya turun. Stres turun nih. Stres turun gitu. Terus ya skateboarding day yang kemarin paling susah. Gue tadinya berpikir kayak oke, gue turun ke jalanan deh, gue ke Sudirman, gue mau fotoin siapapun yang gue temuin di jalanan tuh gue fotoin. Tapi candid. Dan gue maunya kayak lebih skate spirit. Tapi ternyata CFD rame gila. Itu paling pecah di antara semua histori CFD sih. Iya, kayaknya dimana semua semua orang tumpah ke jalan. Itu bertepatan sama dibuka lagi CFD-nya. Iya. Benar, itu masih dibuka. Sampai orang yang nggak pernah olahraga pagi, gue rasa di situ olahraganya ya kan, rumahnya nggak ada halaman. Iya, benar. Nah, akhirnya diajaklah gue sama Riko, Opa, gue mau ke cruise, bilang gitu. Di sana kita mau bikin session private, cuma berapa orang. Oh ya udah, gue ikut situ aja. Nanti gue akan bikin photo session deh. Gitu. Jadi ternyata pas gue nyampe sana masih baru, masih fresh, masih belum banyak orang yang tahu juga. Gue bikinlah photo session di situ. Terus temanya masih ya tema protokol kesehatan, fotonya pakai masker, foto skate juga pakai masker. Terus gue maunya alone, sendirian, nggak ada siapa-siapa, nggak ada bocoran-bocoran. Minggir lu semua ke belakang gue. Biar kelihatannya sesinya gue sama skaternya doang. 2. Itu campaign gue yang terakhir. Gitu. Terus kalau yang tahun kemarin tuh gue campaignnya kolaborasi sama Herzven. Terus sebelumnya lagi gue kalau nggak salah bareng sama Enjoy Johnny. Jadi gue gabungin nih, gue kayak ya kita kolaborasi deh. Foto gue lettering sama lo. Foto gue gambarnya dari Herzven. Gitu. Gitu. Tapi movementnya Om Naren nih selalu keren man. Gitu ya. Selalu buat gue nikmatin. Gue pribadi nikmatin, bukan karena ada lo di sini ya. Gue emang nikmatin gitu. Sampai gue nginfus diri sendiri, oh gue harus keren. Berarti sekarang nggak sekedar bikin karya aja, tapi di balik karya lo juga lo punya movement tersendiri kan? Iya, gue tetap gue harus punya movement karena itu yang memacu gue untuk bisa lebih berkreasi. Ya kan, supaya orang juga recognize gue dengan apa yang gue lakuin. Gitu. COVID, panggung udah pasti tiara. Ya. Event semua nggak boleh. Kecuali lu masuk ini kali ya, partai kali ya. Partai boleh kok dangdut, iya. Iya. Kira-kira mau nggak Om? Nggak mau juga. Cuma lu beresiko ya. Lu kerja sekarang bayarannya tarsok atau 3 bulan lagi atau nggak full atau Tapi lucu juga ada foto kampanye, ada waterparknya NR. Ada watermarknya gitu kan. Itu asem sih. Parah banget. Antara kayak ya ini bro, reality bro gitu kan. sama kayak gue juga perlu duit juga bro. Gimana sih, biasa bukan Tuhan bro. Lu mau ngasih gue duit gitu. Parah banget itu. Enggak, dalam dirinya ya pasti berantem itu. Di sini berantem nih. Gua rasa dia gak akan pasang watermarknya. Tak tahu gini, please jangan pakai watermark gua. No request. Kenapa? Sekarang ada pertanyaan kayak, kenapa sih lu pakein watermark? Yeah. Oh iya, itu banyak pertanyaan. Itu banyak pertanyaan. Kenapa pakai watermark? Lu lihat dari foto skateboard. Lihat dari foto skateboard. Bukan dari foto skateboard. Kalau di sini kan ceritanya yang mana nih? ada story-nya. Oke. Ada foto buy. Foto banyak. Dulu ini kalau salah. Nih. Ini nggak kelihatan sih ya. Foto yang Giong. Di sini ada watermark Skate Blue Eyes. Gue tahu kok, dia Skate Blue Eyes nih. Kayak Opa nih. Itu ada foto buy. Foto baik. Iya, itu ada foto buy. Nah, kenapa lu? Nah, nih. Foto pertandingan pun suri watermark. Karena emang majalah skate begitu basicnya. Oke. Emang selalu naruh nama. Tadinya watermark gue di Instagram sama di atas. Naren gitu. Tapi lama-lama kayak itu bisa di crop. Gimana caranya ke tengah? Naren. Terlalu panjang. NRN.
oh ini paling bener, Nggak pakai skate blue eyes lagi. nggak pakai sebelas. Ya kali foto Raisa pakai skate blue eyes. Jadi akhirnya terciptalah NRN itu dari nama Narendra Naren, dari NRN paling gampang. Akhirnya 2 kali revis, 2 kali bikin watermark, yang terakhir yang dipakai. Dan itu juga masih ada yang nanya, lu nggak mau ganti watermark lu? Buat apa? Iya Itu juga identitas. Kita bosan, gue bosan liatnya. Nggak nanya ke Coca-Cola, kenapa Coca-Cola fontnya nggak diganti? Gitu. Gue bosan fontnya. I don't care man. Gitu. Gila, mau ngerubah font watermark orang gitu. Signaturenya mau dirubah. Gue bisa punya watermark baru tapi logo yang N. Oke. Yang Iya, N iya, doang. Itu logo. Itu bisa gue pakai di situ. Logo doang N. Tapi tercetus dengan adanya watermark karena skate itu. Karena skate. Foto buy-nya gitu. Iya. Lu nggak pengen kayak orang ya Kak, di era itu kan juga orang kan banyak nyuri-nyuri foto orang ya. Iya. Banyak Baik kasus untuk yang- liputan media iya, iya. atau repost. Dulu bukan repost ya apa? Ya pencurian foto lah. Karena kritis banget tuh di era itu. Weh, foto gue tuh lu ngambil nggak izin-izin Iya, ya iya. kan. Iya. Makanya tercetus lu bikin watermark, Watermark. NRN. NRN. Bukan karena itu sih, tapi gue sebenarnya base-nya balik lagi ke skateboarding karena emang seperti itu di skateboard. Nah, roots-nya nggak gue tinggal, tetap gue bawa. Kenapa lo harus ada watermark lo? Dari foto skateboard begitu, bro. Iya. Berarti lu sekarang kebawa Itu ke karya, foto-foto lo yang lain juga lu watermarkin juga. Berarti itu dari skateboard juga. Dari skateboard benar. Iya. Dari skateboard. Itu salah satu legacy yang positif. Se-impact itu skateboard. Iya. Ada pertanyaan sensitif. Oh iya. Lu aja yang nanyain. Gini nih, lu berkecimpung di media skate, scene skate itu udah banyak banget gitu. Dari Happen, sebelum Happen juga ada Freaks, ada Juice, Surf Time gitu. Dan gue lini sportnya banyak, ada lari. Sekarang sepeda, men. Iya. Jangan bilang lu Brompton. Enggak Road ada bike. foto. Road bike. Road Road bike. bike. Gua Sepeda kira- Sultan. Oh, Oh ya yang mahal-mahal. udah. Iya. Sepeda Oh, Sultan. Iya. mobil gua mah bukan apa-apa harganya sepeda itu. Jadi ya area-area ini, sorry gue potong, area ini aktivitas gue karena COVID, gue fotoin anak-anak sepeda. Adaptasi lagi tuh ya. Back to reality. Back to reality, tapi ternyata gue ngelihat foto-foto sepeda kan banyak tuh yang kayak cuman portrait orang sama sepeda. Iya. Orang sama sepeda, lagi genjot, lagi gue gitu ya. Orang sama sepeda, gue ngeliatnya kayak gitu semua. Dan dia jualan. Kayak misalnya MC Oki itu kan lagi naik sepeda sekarang Iya. tuh. Ya udah, dia naik sepeda, di foto dari depan, lagi Oke. goes gitu. Heeh. Kalau gue harus mikirin sesuatu yang beda lagi nih. Gimana caranya supaya orang bisa menerima foto sepeda gue dengan perspektif gue. Adaptasiin ke skateboarding. Oh gitu. Gua ambilnya white semua. Skateboarding kan nggak cuman melulu tentang action, tapi tentang surrounding lo seperti apa. Yap. Sekitaran. Iya. Karena itu yang pengen diangkat juga. Anjing fotonya kecil banget tapi backgroundnya backgroundnya gedung-gedung yang bagus. bagus-bagus gitu, sunset atau apa. Itu yang gue terapin di foto sepeda. Makanya sekarang foto sepeda gue tuh white karena Jadi anak-anak road bike bersyukur ya lu dapat fotografer Naren. Dia anak skate. Oke. kalau mau hire gue langsung juga bisa kok untuk pelton-peltonnya. Yang mahal dikit. Ya. Ya balik lagi ke pertanyaan iya. itu Iya. sensitif. Isu nih, lu kan udah banyak ke action sport, tapi basically lu adalah skateboarder dan lu bikin media skate ini gitu. Dan sekarang yang terjadi banyak fotografer yang pengen ke skate tapi non skateboarder atau nggak bisa main skate lah kita sebut kayak gitu. Itu menurut lu layak-layak aja atau enggak sih?